Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Reni dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai dengan materi kita berdoa dulu. Oke, baik. Hari ini kita belajar bagaimana cara melakukan tolong-menolong, memberi salam, dan gotong royong. Menolong, memberi salam, gotong royong adalah contoh budaya di Indonesia yang harus kita lestarikan. Berbicara tentang tolong-menolong, pasti kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang yang ditolong adalah orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Jadi tolong menolong artinya saling membutuhkan antara satu dengan lain, ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bermasyarakat dengan tetangga kita, dengan teman kita, saudara kita. Nah, di saat saudara kita atau tetangga kita mengalami kesusahan, kita wajib untuk menolong mereka. Sehingga suatu saat kita membutuhkan pertolongan mereka, mereka juga akan menolong kita. Makanya disebut tolong menolong. Lanjut, memberi salam. Salam adalah memberikan ucapan salam kepada orang, misalnya kepada orang tua kita, ya. Kalau kita mau pergi ke sekolah, kita memberikan salam kepada orang tua kita, atau misalnya kita ketemu tetangga kita di jalan, kita memberi salam, menyapa mereka dengan bahasa yang sopan sehingga orang yang kita beri salam tidak akan merasa tersinggung. Kemudian gotong royong. Gotong royong artinya kerjasama. Kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Tolong menolong, gotong royong itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Tolong menolong, gotong royong itu adalah, memberi salam adalah suatu budaya atau ciri khas daripada bangsa Indonesia yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Justru kita harus lestarikan, dibiasakan, ya. Makanya kapan kita mulai tolong menolong, memberi salam dan gotong royong ini? Pada saat kita masih kecil, kita terbiasa untuk melakukan hal-hal ini, sehingga hidup kita akan menjadi damai dan tentram. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini kerjasama bisa kita lakukan di rumah, di sekolah. Contoh kerjasama di rumah misalnya membantu ibu mencuci piring, membantu ayah mencuci mobil, atau membantu ibu membersihkan rumah. Contoh gotong royong di sekolah, piket, ya kan? Kemudian belajar kelompok. Kemudian kalau contoh gotong royong di masyarakat, gotong royong membangun tempat ibadah yang rusak misalnya, atau gotong royong membangun jembatan yang roboh, atau gotong royong membangun rumah tetangga yang habis terbakar oleh si jago merah. Ya, si jago merah artinya apa? Si jago merah artinya api. Kita sudah belajar. Nah, kita masih disuruh membuat kalimat. Kita bisa membuat kalimat dari tolong menolong, bisa dari kalimat memberi salam, bisa dari kalimat gotong royong. Kemudian masih tetap belajar tentang menyusun kata acak dan mengurutkan gambar seri yang berurutan, yang sesuai dengan gambar yang kita lihat. Nah, ini adalah materi tema 3 subtema 3. Oke? Nah, nanti kita akan buat. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak menyangkut materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke.